Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait apakah hukumnya membuka rekam medis karyawan tanpa persetujuan. Nah teman-teman, ini ada contoh kasusnya. Apakah ada sanksi bagi rumah sakit yang tidak menjaga hasil medis dari pasien? Seorang teman melakukan serangkaian NCU atas arahan kantornya. Dalam tes tersebut, ia dinyatakan positif HIV. Ketika hasil NCU keluar, ia sedang bekerja sehingga istrinya yang mengambilnya ke rumah sakit. Sang istri ke rumah sakit dan hanya menyebutkan nama sang suami tanpa konfirmasi pertanyaan apapun, sehingga yang tahu terlebih dahulu mengenai penyakit HIV adalah sang istri. Secara psikis, teman saya dan istrinya belum siap, sehingga down dan stres. Semua soft file hasil MCU langsung dikirim oleh RS ke HRD perusahaan. Apakah ini menyalahi aturan ketenagakerjaan? Mengingat ada hak individu dari penderita HIV yang harus dihormati. Karena kita tahu di Indonesia mengenai stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODHA masih sangat tinggi. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, kita sebelumnya akan bahas terkait rekam medis dan rahasia dari kedokteran. Masalah rekam medis dan rahasia kedokteran pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang 29 tahun 2004. Pasal 48 Undang-Undang 29 tahun 2004 mengatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Kedua, rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dalam peraturan menteri. Nah, selain itu, setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, kita bahas juga tentang pihak yang berhak atas berkas dan isi rekam medis sekarang. Dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pasien yang telah meninggal dunia. Isi rekam medis sendiri paling sedikit terdiri atas identitas pasien, lalu hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, lalu diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan nama dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Nah, selain kepada pasien, rekam medis dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain dalam hal pasien di bawah umur 18 tahun dan atau pasien dalam keadaan darurat. Nah, penyampaian rekam medis kepada pihak lain tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pasien. Adapun untuk membuka isi rekam medis atas persetujuan pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan dan perawatan pasien, lalu permintaan pasien sendiri dan atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Nah, jika pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi rekam medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat meliputi bisa suami atau istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan atau saudara kandung pasien atau penyelenggara atau pengampunnya, dan juga dapat dilakukan oleh ahli waris. Pembukaan isi rekam medis untuk administrasi, pembayaran asuransi, dan jaminan kesehatan dilakukan secara tertulis dan atau melalui sistem informasi elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pada dasarnya, dimungkinkan seorang istri untuk menerima ringkasan rekam medis suaminya atas dasar persetujuan dari pasien. Nah, teman-teman, terkait permintaan medical check up dari perusahaan, pada pasal 34 Permenkes 24 tahun 2022 mengatur bahwa
Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien adalah salah satu dilakukan untuk keperluan administrasi. Menurut hemat kami, keperluan administrasi tersebut juga dapat mencakup keperluan administrasi perusahaan. Jika kami asumsikan perusahaan telah meminta persetujuan teman Anda sebelum melakukan MCU tersebut yang mencakup pula pemberian izin dan kuasa dari teman Anda kepada perusahaan untuk mendapatkan ringkasan rekam medis pekerjaannya, maka sebenarnya perusahaan memiliki alasan hukum untuk mendapatkan ringkasan rekam medis dari teman Anda sepanjang mendapatkan persetujuan dari pasien. Adapun pembukaan isi rekam medis tersebut harus dilakukan secara tertulis dan atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita akan bahas juga terkait dugaan pembukaan informasi yang bukan untuk publik. Apabila terdapat dugaan kesalahan pengolahan rekam medis oleh rumah sakit sehingga bocor ke pihak lain, nah, maka rumah sakit diduga melanggar, di antaranya pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang KIP yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi seperti riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan secara fisik dan psikis seseorang. Yang dimaksud sebagai badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, menurut hemat kami, rumah sakit milik pemerintah dapat dikategorikan sebagai badan publik sehingga tunduk pada ketentuan pasal 17 huruf H angka 2 Undang-Undang KIP tersebut di atas tadi. Kemudian, pasal 54 ayat 1 Undang-Undang KIP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf A, huruf B, huruf D, F, G, H, I, dan J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Ketentuan ini sendiri berlaku bagi orang atau perseorangan atau kelompok orang, badan hukum, dan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Dengan demikian, menurut hemat kami, pasal 54 ayat 1 Undang-Undang KIP berlaku juga bagi rumah sakit swasta, bukan hanya bagi rumah sakit milik pemerintah. Nah, kita akan coba lihat tentang membuka rekam medis kepada pihak lain menurut Undang-Undang PDP itu bagaimana. Selain Undang-Undang KIP, baik rumah sakit pemerintah sebagai badan publik maupun rumah sakit swasta, apabila memproses data pribadi pasien dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang tunduk pada Undang-Undang PDP dalam urusan perlindungan data pribadi. Adapun rekam medis dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, sebab termasuk data dan informasi kesehatan adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan atau pelayanan kesehatan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pengendali data pribadi ketika melakukan pemrosesan data pribadi harus mempunyai dasar pemrosesan seperti persetujuan sah secara eksplisit dari subjek data pribadi. Artinya, rumah sakit ketika akan mengirimkan rekam medis pasien kepada pihak lain seperti perusahaan harus atas persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Nah, pelanggaran atas hal tersebut dapat dikenai sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Nah, selain sanksi administratif, menurut pasal 67 ayat 2 Undang-Undang PDP menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Bagi korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi. Adapun pidana bagi korporasi hanya pidana denda, yaitu maksimal 10 kali lipat dari maksimal denda yang diancamkan. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 4 Undang-Undang PDP. Nah, kita bahas sekarang rekam medis dalam hubungan ketenagakerjaan nih teman-teman. Sebagaimana diterangkan tadi kita di atas, hasil MCU yang diselenggarakan perusahaan dapat diberikan kepada perusahaan sepanjang memenuhi syarat tertentu. Pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan perusahaan bagi pekerjaannya pun telah dimungkinkan melalui Permenaker nomor 2 tahun 1980. Kami asumsikan bahwa teman yang Anda maksud telah menjadi pekerja di dalam perusahaan, sehingga terdapatnya dapat dilakukan ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter yang dimaksud untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerja seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Adapun pemeriksaan kesehatan berkala meliputi fisik lengkap, kesegaran jasmani, ronsen paru-paru bila memungkinkan, dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Apabila ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebabnya untuk menjamin terselenggaranya kesehatan dan keselamatan kerja. Wewenang untuk mengatur mekanisme pemeriksaan kesehatan memang diserahkan kepada perusahaan yang bekerja sama dengan dokter. Namun, jika perusahaan mendapatkan ringkasan rekam medis tidak berdasarkan ketentuan tersebut seperti di atas, persetujuan pasien, dan teman Anda mengalami kerugian akibat terbongkarnya rekam medis yang membuat diagnosis HIV tersebut, menurut hemat kami, timbul potensi perselisihan hak antara teman Anda sebagai pekerja dengan perusahaan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang PPHI. Dalam hal ini, menurut hemat kami, hak teman Anda yang dilanggar oleh pemberi kerja adalah terkait hak atas kerahasiaan rekam medis. Sementara, perusahaan patut diduga pula tidak memiliki pedoman pemeriksaan kesehatan berkala yang baku dan atau tidak pula memiliki persetujuan pekerja yang memberi izin atau kuasa kepada perusahaan untuk mendapatkan rekam medis. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewato Channel. Terima kasih.